Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya hormati Bapak Dr. Jamaluddin M. Sakung SPD MKes dan teman-teman yang telah menonton video ini. Nah, di sini saya akan membawakan materi terkait gizi pada penyakit infeksi dan penyakit menular. Langsung saja kita masuk ke slide pertama. Jenis-jenis penyakit. Nah, di sini ada beberapa penyakit. Yang pertama itu penyakit kolera, yang dimana penyakit kolera ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Nah, jadi bakteri Vibrio cholerae ini biasanya hidup di sungai, danau, danau ataupun sumur. Nah, cara penularannya itu melalui makanan atau melalui air yang terkontaminasi dengan bakteri Vibrio cholerae. Nah, jadi infeksinya itu bisa masuk ketika kita itu mencuci tangan dengan media air yang sudah terkontaminasi bakteri Vibrio cholerae. Nah, selanjutnya penyakit yang kedua yaitu penyakit demam tifinoid. Nah, demam tifinoid ini disebabkan oleh bakteri Salmonella, di mana bakteri Salmonella typhi ini biasanya bisa ditularkan melalui makanan. Nah, biasanya yang mengalami demam tifinoid ini adalah anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu penyakit hepatitis. Nah, penyakit hepatitis ini ada beberapa penyebab. Nah, bisa karena infeksi virus ataupun sering minum minuman alkohol atau mengonsumsi obat-obat tertentu. Nah, jadi kalau hepatitisnya itu disebabkan oleh infeksi virus, maka dia itu berpotensi untuk menyebar kepada orang lain. Nah, selanjutnya penyakit influenza. Nah, di mana penyakit influenza ini disebabkan oleh infeksi virus dan bisa ditularkan melalui percikan liur orang yang terinfeksi ketika seseorang itu batuk ataupun bersin, ataupun kita menyentuh benda yang sudah terkontaminasi liur orang yang terinfeksi orang yang terkena penyakit influenza. Nah, selanjutnya penyakit TBC atau penyakit Mycobacterium tuberculosis. Nah, TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan bisa disebarkan melalui udara. Nah, tapi penyebarannya melalui udara itu tidak segampang itu karena harus membutuhkan jarak yang dekat dan lama dengan penderita penyakit TBC. Selanjutnya, yang keenam itu adalah penyakit malaria yang ditularkan melalui nyamuk Anopheles yang membawa parasit Plasmodium. Jadi ketika nyamuk Anopheles ini menggigit tubuh kita, nyamuk tersebut akan menyebarkan parasit Plasmodium. Nah, selanjutnya adalah penyakit tetanus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, bakteri ini biasanya bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia seperti di kotoran ataupun di tanah. Jadi kalau kita menyentuh makanan atau kotoran hewan yang terinfeksi bakteri Clostridium tetani ini, maka kita akan beresiko untuk terkena penyakit tetanus. Lanjut untuk ke slide yang kedua. Nah, siklus malnutrisi yang berhubungan dengan infeksi. Nutrisi yang buruk mengakibatkan penurunan berat badan, pengecilan otot, kelemahan, dan defisiensi nutrisi. Jadi ketika nutrisi yang kita konsumsi itu buruk, maka berat badan kita itu akan menurun. Nah, kalau berat badan kita menurun, maka tubuh kita itu menjadi lemah. Nah, kalau tubuh kita menjadi lemah, maka imun tubuh kita itu menjadi lemah juga. Jadi kalau imun tubuh kita lemah, maka lebih mudah untuk terkena penyakit ataupun infeksi. Nah, kalau kita sudah terkena penyakit infeksi, maka nutrisi yang seharusnya digunakan sebagai pembentukan energi harus dialihkan untuk menyembuhkan infeksi tadi. Sehingga jika nutrisi yang kita konsumsi itu kurang, maka bisa menyebabkan infeksi tadi tidak sembuh dan kita mengalami malnutrisi atau defisiensi nutrisi. Nah, selanjutnya gangguan sistem kekebalan tubuh, kemampuan buruk untuk melawan infeksi dan meningkatkan stres oksidasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa nutrisi yang baik akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, kalau sistem nutrisi yang kita konsumsi itu kurang baik atau buruk, maka kekebalan tubuh kita untuk melawan penyakit itu juga buruk. Nah, kemudian
menyebabkan stres oksidasi. Nah, jadi stres oksidasi ini dikarenakan tubuh kita itu kurang mengonsumsi vitamin C ataupun vitamin D. Jadi kalau kita mengalami malnutrisi, resiko untuk terkena stres oksidasi itu lebih tinggi. Nah, selanjutnya meningkatkan kerentanan terhadap infeksi flu, TB, replika, HIV, dan mempercepat perkembangan penyakit dan meningkatkan morbilitas. Nah, jadi, jika kita mengalami malnutrisi, seperti yang saya katakan tadi bahwa bisa membuat imun tubuh kita itu menjadi lemah sehingga rentan untuk terkena penyakit ataupun infeksi. Kemudian, kalau kita juga mengalami malnutrisi, penyembuhan terhadap penyakit itu akan semakin sulit dan penyakit itu akan lebih cepat untuk berkembang sehingga angka kesakitan atau morbiditas itu juga meningkat. Nah, kemudian meningkatkan kebutuhan nutrisi, pengurangan asupan makanan, dan peningkatan kehilangan nutrisi. Nah, jadi kalau kita mengalami malnutrisi, kemudian kita mengalami infeksi, tubuh kita itu membutuhkan asupan energi 2 kali lebih besar karena nutrisi itu juga harus digunakan untuk pembentukan energi dan penyembuhan infeksi. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, hubungan antara nutrisi dan infeksi. Yang pertama, hubungan makanan berlebihan dan infeksi. Nah, jadi kalau ada orang yang makannya banyak, belum tentu orang tersebut itu sehat ataupun nutrisinya itu cukup, karena makanan yang sehat itu adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh dan bisa menghasilkan energi. Nah, contohnya glukosa atau gula itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tapi kalau glukosa ini atau gula ini dikonsumsi dengan banyak atau berlebihan akan menyebabkan penyakit diabetes. Nah, kalau kita sudah terkena penyakit diabetes, untuk terkena infeksi itu jauh lebih mudah, entah itu infeksi di dalam tubuh ataupun di luar tubuh. Selanjutnya, nutrisi pasien dengan defisiensi imun yang parah. Nah, defisiensi imun yang parah ini di mana kondisi orang tersebut sudah sangat sulit untuk melawan penyakit, melawan infeksi ataupun bakteri. Jadi kalau kita mengalami malnutrisi, maka tubuh kita itu akan sulit untuk melawan penyakit. Nah, selanjutnya malnutrisi dengan penyakit menular. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa seseorang yang mengalami malnutrisi, nutrisinya tidak baik, maka kekebalan tubuhnya juga tidak baik. Nah, jadi kalau ada penyakit menular di sekitar orang yang malnutrisi, maka orang yang malnutrisi tadi ini akan lebih beresiko untuk tertular penyakit. Nah, kemudian juga contoh lainnya itu pada saat bencana. Nah, pada saat bencana itu penyakit menular itu akan lebih cepat untuk berkembang. Nah, kemudian penyakit menular ini akan lebih cepat berkembang dan makanan di tempat bencana itu juga sangat terbatas. Jadi sangat sering orang pada saat bencana itu mengalami yang namanya malnutrisi. Nah, selanjutnya efek nutrisi pada sistem kekebalan tubuh. Yang seperti saya jelaskan tadi bahwa jika nutrisinya kita baik, maka kekebalan tubuhnya kita itu akan baik. Kalau kekebalan tubuhnya kita baik, maka tubuh akan bisa menghalau penyakit ataupun infeksi. Nah, selanjutnya efek nutrisi pada munculnya infeksi. Jadi kalau nutrisi yang kita konsumsi itu baik, kemunculan infeksi ini bisa tertunda. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, penyebab malnutrisi. Yang pertama itu kesulitan mengakses makanan. Jadi, seseorang yang kesulitan untuk mengakses makanan juga bisa menjadi penyebab orang tersebut terkena malnutrisi. Biasanya ini berkaitan dengan transportasi. Nah, kemudian seseorang yang memiliki penyakit. Jadi kalau orang itu punya penyakit seperti penyakit di usus, di penyerapan usus, juga bisa menjadi penyebab orang tersebut terkena malnutrisi. Nah, yang ketiga itu adalah memiliki masalah di mental. Jadi contohnya orang yang mengalami depresi. Nah, kalau orang yang mengalami depresi itu biasanya tidak punya keinginan untuk makan. Jadi tidak punya keinginan untuk makan, tidak nafsu makan, sehingga bisa menyebabkan dia terkena malnutrisi. Nah, berikutnya interaksi antara malnutrisi dan infeksi. Jadi, jika nutrisi yang kita konsumsi itu kurang, maka
bisa mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau sistem kekebalan tubuh kita itu menurun, maka lebih mudah untuk terkena penyakit dan infeksi. Nah, kalau tubuh kita sudah mengalami penyakit dan infeksi, maka bisa mengganggu sistem penyerapan di usus dan bisa mengubah proses di usus. Nah, kemudian kalau kita mengalami undernutrition atau malnutrisi ini bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh kita dan bisa mengganggu perkembangan tubuh. Selanjutnya, siklus kekurangan gizi dan penyakit menular. Jadi jika seseorang yang nutrisinya itu kurang, maka imun tubuhnya itu akan menurun. Nah, kalau imun tubuhnya menurun, maka resiko terkena penyakit itu akan meningkat. Kalau orang tersebut sudah terkena penyakit, maka untuk terkena infeksi itu akan lebih mudah. Nah, kalau seseorang sudah mengalami infeksi, kebutuhan energinya itu akan meningkat karena energi itu juga dibutuhkan untuk mengobati penyakit dan dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi jika tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan mengalami malnutrisi dan penyakit infeksinya itu tidak sembuh. Nah, sekarang kita masuk ke slide terakhir, pencegahan penyakit menular. Yang pertama itu perencanaan lokasi yang baik. Jadi kita bisa memilih lokasi yang baik, yang bersih, yang tidak terlalu padat penduduk dan lebih dekat dengan fasilitas kesehatan. Kemudian sanitasi yang memadai. Nah, sanitasi yang memadai ini juga penting untuk mencegah penyakit menular karena ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan melalui sanitasi yang buruk. Contohnya seperti penyakit yang ditularkan melalui media air. Nah, kemudian pengendalian vektor. Nah, jadi vektor ini juga menjadi salah satu penyebab penyakit menular. Penyakit menular jadi harus perlu dikendalikan agar penyakit menular ini prevalensinya menjadi turun. Selanjutnya, menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan ini juga penting agar kita itu terhindar dari penyakit menular karena kita tidak tahu kita itu habis menyentuh apa atau bertemu dengan siapa. Jadi penting untuk menjaga kebersihan seperti mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, melakukan vaksinasi. Jadi vaksinasi ini adalah bentuk perlindungan diri agar tidak terkena penyakit menular dengan cara meningkatkan imun tubuh. Selanjutnya, penyediaan makanan yang teratur dan cukup. Jadi, makanan yang teratur, cukup, dan bergizi bermanfaat itu bisa mencegah kita untuk terkena penyakit menular. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.